Manners? And let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day? Or are we going to... Halo guys, kembali di channel Yenda. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Kingsman: The Golden Circle yang dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dibintangi kembali oleh Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini merupakan sequel kedua dari film Kingsman. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video. Film keduanya kali ini mengisahkan gimana kisah selanjutnya. Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan Eggsy alias Galahad yang baru saja keluar dari toko penjahit Kingsman di Savile Row, London. Ketika Eggsy hendak naik taksi, ia didekati seorang pria gundul yang ternyata Charlie Hesketh, mantan rekrutan Kingsman Lancelot. Charlie menodongkan pistol ke arah Eggsy dan memintanya untuk masuk ke dalam taksi. Mengetahui bahwa Charlie membawa pasukan, Eggsy pun muter balik keadaan dengan memasukkan Charlie ke dalam taksi dan minta supir untuk segera pergi. Di dalam perjalanan, Eggsy dan Charlie bergelut. Charlie menggunakan lengan mekanisnya untuk menyerang Eggsy, sedangkan Eggsy menggunakan bilah sepatu beracunnya. Namun, Charlie berhasil memotong bilah beracun yang membuat bilah tersebut menancap ke leher si supir. Alhasil, mobil pun tak terkendali dan menabrak trotoar. Lengan mekanis Charlie terlepas sedangkan tubuhnya terpental keluar. Dengan dibantu agen Merlin, Eggsy mengambil alih taksi untuk memancing 3 mobil preman ke wilayah yang aman dari pemukiman. Saat melintasi Hyde Park, Eggsy langsung menembakkan misil yang membuat 3 mobil preman meledak dengan tidak sangat dahsyatnya. Merlin memberitahu Eggsy bahwa polisi sedang mengejarnya. Eggsy pun pergi ke danau untuk menyelam dan merubah mobilnya menjadi kapal selam. Setibanya Eggsy di selokan, ia memberitahu Merlin kalau dirinya memiliki janji makan rawon bersama pacarnya. Eggsy memasuki saluran temblek manusia dan tidak menyadari bahwa lengan Charlie masih tertinggal di dalam mobil. Lengan tersebut secara otomatis bergerak meretas keamanan Kingsman beserta agensi Kingsman. Eggsy tiba di dekat rumah Harry yang kini menjadi rumah Eggsy. Setibanya di dalam rumah, Eggsy disambut pacarnya yang tentu saja Putri Tilde. Jadi setelah keduanya melakukan senam poco-poco di akhir film pertama, mereka menjalin hubungan sampai saat ini. Eggsy dan Tilde lalu merayakan pesta bersama teman Eggsy yaitu Jamal, Brandon, dan Liam. Di sini, Eggsy meminta Brandon untuk menjaga anjingnya yaitu JB karena besok malam dirinya akan menghadiri makan malam bersama kedua orang tua Tilde. Scene kemudian berpindah ke daerah hutan pedesaan di Kamboja yang disebut Poppyland. Poppyland terlihat seperti dusun kecil bergaya tahun 50-an yang dijalankan oleh gembong narkoba miliarder Amerika bernama Poppy Adam. Poppy mengeklaim bisnisnya telah mendapatkan untung besar, tetapi bisnis ini harus dirahasiakan karena produknya terlarang, seperti ganja, kecubung, heroin, dan sari kijing. Poppy bertemu rekannya bernama Charles yang membawa calon anggota baru bernama Angel untuk bergabung dengan Poppy. Poppy menawarkan keduanya makan burger, tetapi dagingnya tak ada. Di sini, Poppy mengetahui bahwa Charles melakukan pungli di bisnisnya. Ia pun menyuruh 2 anjing robotnya untuk menyerang Charlie. Lalu meminta Angel memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling. Poppy menyuruh Angel pergi ke salon Poppy yang dijalankan oleh robot android.
Robot tersebut memberikan tato melingkar di dada Angel, di mana tato itu terbuat dari emas serta menghapus sidik jari Angel. Angel kembali ke Poppy untuk memakan burger daging Charles dan Poppy mengatakan selamat datang di Golden Circle. Kita balik maning ke London, di mana Exy mendatangi rapat penting di toko penjahit. Ia bertemu Arthur baru dan Roxy aka Lancelot. Merlin mempresentasikan tentang Charles bagaimana ia kehilangan lengannya dan pita suara saat mencoba menangkap Exy di pesta Valentine. Lancelot lalu mengungkapkan bahwa Charlie direkrut oleh organisasi tak dikenal. Ia menemukan mayat pasukan Charlie memiliki tato emas melingkar dan tak memiliki sidik jari di jari-jarinya. Misi Kingsman kali ini yaitu mencari tahu siapa dalam organisasi tersebut. Malam harinya, Exy makan malam bersama Tilde dan kedua orang tuanya yang merupakan Raja Swedia. Di sini Raja mengetes pengetahuan Exy dengan menanyakan di mana kedai Uncle Mutu berada. Tentu saja Exy tak tahu, tapi untungnya Lancelot membantu Exy melalui kacamata canggih, di mana semua pertanyaan Raja bisa dijawab dengan tepat. Sementara di rumah Exy, Brandon mulai melakukan tugasnya menjaga anjing Exy. Ia sengaja memasuki ruangan kerja Exy dan menemukan berbagai senjata, termasuk granat korek api. Gak lama kemudian, tiba-tiba sebuah misil jatuh ke rumah Exy. Gak cuma itu, misil lain juga menyerang ke semua markas Kingsman, yang membuat Roxy, Brandon, Arthur, dan agen lainnya mati seketika. Serangan tersebut ternyata dari Poppy. Ia meyakini kalau semua agen Kingsman sudah mati. Poppy merayakan hal ini dengan memberikan lengan mekanis baru kepada Charlie agar ia mau belajar dengan giat lagi agar mendapatkan ranking 1. Setelah makan malam selesai, Exy pergi ke runtuhan rumahnya. Ia melihat Merlin muncul dari kegelapan dan menuduh bahwa dialah penyebab hancurnya markas Kingsman. Tentu saja Merlin menolak karena tadi dirinya sedang membeli durian musang king di Tok Dalang. Keduanya akhirnya sadar bahwa semua ini disebabkan oleh Golden Circle. Pagi harinya, Merlin membawa Exy ke toko minuman untuk mengambil senjata bertuah milik Kingsman. Merlin memberikan kode kepada pelayan dan diarahkan ke sebuah lemari tua yang hanya bisa dibuka dengan medali keberanian. Di dalam lemari tersebut terdapat sebotol limun dan tak ada senjata lagi. Keduanya pun meminum limun tersebut sambil mengenang teman-teman mereka yang sudah meninggal. Ketika botol limun hampir habis, Exy menemukan label produksi dari Kentucky, di mana huruf K mirip seperti logo Kingsman. Tanpa pikir pendek, keduanya pun pergi ke Kentucky SSAS. Setibanya di sana, Merlin dan Exy menyusup ke gudang penyulingan dan tak sengaja ditemukan oleh seorang pria bertopi kabai bernama Tequila. Karena mengira keduanya penyusup, Tequila pun menyerang mereka. Tequila dengan sangat mudah mengalahkan keduanya hingga membuat Exy dan Merlin tak tersadarkan diri. Saat keduanya tersadar, Exy dan Merlin diinterogasi oleh Tequila yang sudah yakin bahwa mereka adalah agen rahasia. Exy dan Merlin tetap tak mau mengaku hingga akhirnya Tequila menunjukkan Harry Hart yang sedang mencukur jenggotnya. Hal tersebut membuat Exy dan Merlin terkejut karena Harry seharusnya sudah mati ditembak oleh Valentine. Rekan Tequila bernama Ginger Ellie datang untuk memberitahu Tequila bahwa interogasi Exy dan Merlin sudah selesai karena sudah terbukti bahwa mereka dari agensi Kingsman. Keduanya lalu memasuki ruangan Harry yang penuh dengan gambar kupa-kupa. Di sini Harry terlihat kebingungan dan sama sekali tak mengenal Exy, begitu juga dengan Merlin. Ginger memberitahu Exy bahwa kita adalah agensi Statesman. 1 tahun sebelumnya, Ginger dan Tequila tak sengaja menemukan gelombang sinyal yang dihasilkan dari gereja Kentucky tepat saat Harry menghabisi para jamaah laknat. Keduanya menemukan Harry sekarat dengan luka tembakan di mata kirinya.
Ginger memberikan Alpha Gel yang mampu menyerap serbuk peluru serta membuat Harry hidup kembali. Tapi, efek sampingnya membuat si korban hilang ingatan. Satu-satunya yang bisa membuat si korban ingat kembali yaitu dengan memberinya memori terpenting di dalam hidupnya. Exy dan Merlin dibawa ke hadapan pemimpin Statesman bernama Cam Peggy. Cam menjelaskan bahwa agensi Statesman dibangun di dalam perusahaan alkohol, sama halnya Kingsman yang dibentuk di dalam toko penjahit. Jadi mereka memiliki pasokan dana dari usahanya. Exy lalu memberitahu misi yang sedang dijalankan, yaitu mencari tahu organisasi Golden Circle. Exy menunjukkan foto pacar Charlie bernama Clara yang mungkin memiliki banyak informasi. Clara terdeteksi akan menghadiri festival musik Glastonbury, di mana para agen bisa menemukannya. Cam memerintahkan Tequila untuk menemani Exy. Namun Cam menemukan bahwa wajah Tequila memunculkan ruang berwarna biru. Ia pun minta Tequila untuk beristirahat dan akan digantikan oleh agen Statesman lain, yaitu Whiskey. Looks like we're hooking up with a chick at a rock concert. Merlin dan Ginger mencoba melakukan eksperimen untuk memancing ingatan Harry. Mereka mengisi kamar Harry penuh dengan air seperti pelatihan awal agen Kingsman. Namun sayangnya Harry tak memecahkan kaca introgasi dan malah kali-kali batang di dalam air. Merlin pun langsung mengeluarkan semua airnya untuk menenangkan Harry. Are you okay? It's time to let him go. Di Poppyland, Poppy terlihat menahan artis Elton John hanya untuk menampilkan musiknya. Poppy melihat bahwa wajah Elton mulai munculkan ruang biru seperti Tequila. Elton mengatakan bahwa dirinya menggunakan kecubung buatan Poppy bersama Angel. Not very angelic. Keesokan harinya, Poppy memberitahu Charlie bahwa semua produk yang Poppy buat sekarang memiliki virus di mana virus tersebut bisa membuat saraf si pemakainya berubah menjadi biru yang berujung kematian. Dengan begitu, Poppy bisa memproduksi vaksin secara massal dan mendapatkan untung yang sangat besar. Namun sayangnya, ia harus meminta izin bisnis terlebih dahulu dari Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu juga, Angel datang. Saraf wajahnya terlihat berwarna biru yang artinya omongan Elton benar. Poppy lalu membunuh Angel dengan 2 robot anjingnya. Poppy dan Whiskey tiba di festival. Mereka melihat Clara yang sedang COD pelumas. Keduanya lalu berlomba-lomba mendapatkan perhatian Clara, hingga akhirnya Exy lah yang berhasil mendapatkan hati Clara. Malam harinya, Clara mengajak Exy ke tenda dan juga menawarkan tembelek empuk. Exy yang masih polos meminta izin ke WC untuk menelpon Tilde. Setelah terhubung, Exy mengungkapkan bahwa misinya kali ini harus mencoba tembelek empuk. Tentu saja Tilde tak setuju. Exy terus membujuk hingga akhirnya Tilde tetap tidak setuju. Mengetahui hal tersebut, Exy pun memilih untuk pergi. Namun saat ia melihat tato emas melingkar di tubuh Clara, Exy pun akhirnya mau untuk mencicipi tembelek empuk. Exy segera mengeluarkan kandang berisi pelacak yang nantinya dipasang ke tembelek Clara. Tracker fully functional. Mr. Crow, wait. Setelah misi selesai, Exy pergi ke kafe Bu Bagong. Pada saat itu juga, Tilde menelepon Exy hanya untuk memberitahu bahwa dirinya membeli anjing baru yang mirip dengan JB. Exy pun punya ide untuk membuat ingatan Harry kembali, yaitu memberikan Harry anjing yang mirip dengan anjing Harry dulu bernama Pekler. Tapi tanpa Exy ketahui, Tilde diam-diam memakai kecubung yang tentu saja bisa membuat Tilde terinfeksi. Exy tiba di kamar Harry sambil memberi anak anjing yang mirip dengan Pekler. Exy mengambil pistol dan berteriak seolah-olah dia akan menembak anak anjing tersebut. Seketika itu juga, ingatan Harry kembali. Ia sangat senang bertemu dengan Exy dan menyambut Merlin sebagai teman lamanya. Welcome back.
Now we finish the debrief. Harry kemudian bergabung dengan Exy, Merlin, dan Whiskey di sebuah bar. Harry diberi kacamata khusus yang bisa menutupi mata kiri Harry. Saat itu juga, preman-preman bar mendekati para agen dan mengajak Harry untuk bergelut. Harry berjalan ke pintu lalu menutup pintunya untuk melakukan pertarungan yang sama saat Harry pertama kalinya bertemu dengan Exy. Tapi sayangnya pandangan Harry masih kabur serta melihat banyak sekali kupa-kupa. Ia melemparkan gelas ke arah preman tapi tak mengenainya. Alhasil, Harry pun dengan mudah dipukul oleh para preman. Whiskey turun tangan. Ia menggunakan lasso dan berhasil melumpuhkan semua preman. Pada saat itu juga sebuah pesan dari Poppy muncul di TV. Semuanya menonton pesan tersebut termasuk Presiden AS. Poppy mengungkapkan bahwa produknya sudah tercampur ke semua produk standar seperti alkohol, obat pusing, DLL. Obat tersebut memiliki virus yang membuat penikmatnya terinfeksi. Poppy menunjukkan reaksi subjek di mana tahap pertama, subjek akan memiliki ruang biru di bagian sarafnya. Tahap kedua, mania, yang membuat subjek bergoyang-goyang pargoy. Ketiga, subjek akan berhenti bergerak yang kemudian mati mendadak. Namun semua itu bisa disembuhkan dengan vaksin buatan Poppy. Poppy menuntut Presiden AS untuk mengakhiri perang terhadap narkoba dan melegalkan narkoba layaknya alkohol yang sudah terjual banyak di warung-warung. Forward to helping you keep our beloved country great and live with blood on your hands. Semua orang yang terinfeksi kini beramai-ramai melakukan demo agar vaksin bisa segera dipasarkan. Presiden AS berbicara kepada kepala stafnya bernama Miss Fogg dan juga Jenderal McCoy. Presiden dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya tak berniat mengizinkan Poppy mendistribusikan vaksin dan juga narkoba. Presiden malah berpikir dengan adanya infeksi, kasus narkoba akan berakhir. Jadi semua pecandu narkoba akan mati dan semua orang akan berhenti menggunakannya. Fogg mengatakan bahwa tidak semua orang pecandu narkoba. Bagaimana nasib-nasib orang sakit yang masih membutuhkan kokain? Tequila yang sudah memasuki tahap mania akhirnya diambil alih oleh Ginger. Ia memasukkan tequila ke kapsul dehidrasi agar tahap ketiga tidak menyebar dengan sangat cepat. Di sisi lain, Exy, Whiskey, Harry, dan Cam mendapatkan telepon komunikasi dari Clara, di mana Clara ini ternyata juga terinfeksi. Ia menelepon Charlie untuk membawakannya vaksin. Charlie lalu menyuruh Clara pergi ke pabrik vaksin milik Poppy di Italia. Di sanalah Clara akan bertemu Charlie. Mengetahui pabrik vaksin Poppy di Italia, Harry, Exy, dan Whiskey pun segera pergi ke sana. Tidak singkat cerita, ketiganya tiba di pegunungan es, di mana pabrik Poppy terletak di atas bukit. Whiskey dan Exy naik ke sana, sementara Harry menunggu di ruang kontrol. Cazzo sta facendo? So sorry about this. At the controls, in position. Keep this cable car here till we get back. Exy berhasil menyusup ke dalam pabrik dan mengaku sebagai calo Singapura. Ketika Exy mendapatkan satu vaksin, Charlie dan Clara mengetahui keberadaan Exy. Ia pun segera pergi ke Skyway untuk turun bersama Whiskey. Namun di tengah perjalanan, Charlie meretas sistem kontrolnya dan sengaja memutar Skyway dengan kecepatan 100%. Whiskey menggunakan lasonya untuk melubangi kaca. Setelah itu, ia memotong kabel ski yang membuat mereka jatuh ke daratan dan menghantam menara. Keduanya berhasil menghentikan Skyway setelah Whiskey melepaskan parasutnya. Exy, Whiskey, dan Harry lalu bersembunyi di sebuah kabin. Di saat pasukan Poppy datang menyerbu, Whiskey dengan sengaja menjatuhkan vaksinnya dari tangan Exy. Setelah itu, ia keluar untuk membunuh semua pasukan Poppy.
Whiskey lalu kembali ke kabin sambil memberitahu Harry kalau kendaraan musuh telah datang. Harry secara tiba-tiba menembak mati Whiskey, lalu melemparkan bom odol ke arah pasukan yang datang. Exi benar-benar tak menyangka kalau Harry membunuh Whiskey. Harry mengungkapkan bahwa Whiskey musuh di balik bantal. Tentu saja Exi tak percaya. Exi mengoleskan alpha gel ke kepala Whiskey agar ia bisa selamat. Sementara Charlie dengan sengaja meledakkan pabrik vaksin yang di dalamnya masih ada Clara. Kini Exi sudah tidak lagi memiliki vaksin. Satu-satunya petunjuk adalah calo Singapura yang seharusnya mengambil vaksinnya. Di sisi lain, Presiden secara efektif mengkarantina setiap warga yang terinfeksi ke dalam kandang di stasiun bola. Presiden lalu menemukan bahwa Fogg telah terjangkit. Fogg mengungkapkan bahwa dirinya harus mengonsumsi sedikit heroin karena jam kerjanya yang terlalu padat. Tanpa belas kasihan, Presiden malah membuang Fogg ke karantina dan biarkannya meninggal. Exi, Merlin, dan Harry mulai merencanakan penyerangan ke Poppyland yang sudah diketahui lokasinya setelah meretas identitas calo Singapura. Sebelum pergi, Exi divideocall oleh Teldy yang terlihat sudah terjangkit akibat menyubung kemarin. Exi memberitahu Tilda bahwa dirinya cinta dan akan menyelamatkan dunia sekali lagi. Have you got eyes on that location yet? Bollocks, we haven't got time for anything. I'm leaving now. Sedangkan Ginger menghidupkan kembali Whiskey dan membawa ingatannya dengan menunjukkan foto istri Whiskey yang sudah meninggal. Whiskey lalu memerintahkan Ginger untuk menyiapkan pesawat jet agar ia bisa menyusul Exi. Tidak singkat cerita, Exi, Merlin, dan Harry tiba di Poppyland. Sebelum mereka mendekati dusun Poppyland, Exi tak sengaja menginjak ranjau darat. Merlin pun segera membekukan pelatuknya dengan semprotan es batu. Namun hal itu hanya bertahan 3 detik. Jadi Merlin dengan sigap menggantikan posisi Exi. Karena semprotan es sudah tak ada, Merlin pun meminta Exi dan Harry melanjutkan penyerbuan. Merlin siap mengorbankan nyawanya demi membalas keberanian ayah Exi saat menggerebek judi kelereng. Para penjaga di luar gerbang lalu melihat Merlin memotong semak-semak sambil menyanyikan lagu kebenaran dari Papa Zola. Di saat beberapa penjaga mendekat, Merlin langsung melepaskan pelatuknya dan meledak. Exi dan Harry masuki Poppyland dan mulai melawan antek-antek Poppy dalam baku tembak jarak dekat. Melihat Harry dan Exi sangat fast hand, Poppy pun mengirim 2 robot anjingnya serta meminta Charlie untuk membawa pergi koper pemicu penyebaran vaksin. Exi mencegat Charlie dan mulai bertarung dengannya, sedangkan Harry sibuk berduel dengan robot anjing. Exi akhirnya berhasil melepaskan lengan mekanis Charlie. Keduanya kembali bertarung dengan satu tangan, hingga akhirnya Charlie kalah dan dibunuh oleh Exi. Harry berhasil menghancurkan satu robot anjing bersama Elton. Setelah itu, ia memancing robot terakhir ke salon Poppy yang kemudian disiram menggunakan lelehan emas. Exi dan Harry lalu masuki restoran sambil membawa kopernya. Ia meminta Poppy untuk memberitahu kode akses, tapi Poppy menolak. Hingga akhirnya
Exi terpaksa menyuntikkan sari kecubung ke tubuh Poppy. Feels so nice. It's gonna make you low. Poppy secara singkat mengalami pneumonia dan memberitahu kodenya yaitu Viva Las Vegas. Karena terlalu banyak sari kecubung, Poppy pun akhirnya meninggal. Di saat Harry hendak memasukkan kodenya, Whiskey muncul dan langsung menekuk Harry dengan lasso. Tuduhan Harry ternyata benar bahwa Whiskey musuh di balik bantal. Namun, Whiskey tak berpihak kepada siapapun. Whiskey bertindak berdasarkan dendamnya kepada pengguna narkoba, di mana dulu pemakai narkoba lah yang membunuh istri Whiskey. Exi dan Harry lalu melawan Whiskey dan terjadilah pertarungan yang sangat mitik. Keduanya akhirnya berhasil mengalahkan Whiskey dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Setelah itu, Harry memasukkan kode Viva Las Vegas yang membuat semua drone milik Poppy mengirim vaksin ke penjuru dunia. Semua korban yang terinfeksi akhirnya selamat, termasuk Tilde, Tequila, Liam, teman Exi, dan juga Fogg. Beberapa hari kemudian, Presiden AS ditangkap karena mencoba melakukan genosida secara efektif terhadap pengguna. Sedangkan Exi dan Harry kembali ke Statesman. Cam mengatakan bahwa mereka diberi pabrik bir di Skotlandia untuk membangun kembali Kingsman. Gringer lalu mengajukan dirinya menggantikan agen Whiskey dan Cam sangat menujuinya. 2 minggu kemudian, Exi menikah dengan Tilde di kerajaan. Ibu Exi dan teman-temannya sangat senang, begitu juga dengan Harry. Di adegan terakhir, kita diperlihatkan agen Tequila berada di London. Ia memasuki toko penjahit Kingsman dan film pun bersambung. Oke, itulah cerita film Kingsman The Golden Circle. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah memasak mie hingga nyunyut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manners? And let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day, or are we going to...